Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trinova Sunjani Siboro, peserta Laser CPNS tahun 2021, angkatan ke-13 nomor urut 9, dengan pengampu materi saya ialah Yamnur Mahlia SST MKes. Di sini saya akan menjelaskan konsep akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua ialah memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga ialah memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat ialah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas ialah: 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun jenis akuntabilitas ialah: 1. Akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua ialah akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintahan untuk melaporkan kepada pejabat yang lainnya dan lembaga negara. Adapun tingkat akuntabilitas yaitu memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua ialah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga ialah akuntabilitas kelompok kinerja. Sebuah instansi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Yang keempat adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Yang kelima adalah akuntabilitas stockholder. Yang dimaksud adalah masyarakat umum, penggunaan layanan, dan pembayaran pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Adapun mekanisme akuntabilitas ialah: 1. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri atas akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Dan yang kedua ialah sebagai alat akuntabilitas, yaitu perencanaan strategi, laporan kinerja, dan kontrak kerja. Yang ketiga ialah lingkungan kerja yang akuntabel. Terdiri atas kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Yang keempat ialah langkah menciptakan framework akuntabilitas yang meliputi menentukan tujuan dan tanggung jawab, melakukan perencanaan, melakukan implementasi dan monitoring kemajuan, melakukan evaluasi dan perbaikan, serta terakhir memberikan laporan secara lengkap. Yuk, mari kita lihat implementasi yang saya lakukan. Datang dengan tepat waktu ialah menunjukkan integritas dalam pekerjaan. Tidak lupa absen melalui fingerprint. Integritas merupakan sesuatu yang dikerjakan dengan penuh konsistensi. Tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga akan
Karena kita harus memiliki gambaran yang jelas tentang hasil yang didapatkan dan harus memiliki konsistensi dalam pekerjaan yang kita lakukan. Ikut serta dalam pelaksanaan Posyandu yang dikoordinasi dengan Bidan Desa. Didampingi oleh Bidan Desa untuk pelaksanaan inspeksi sanitasi rumah sehat. Berikut adalah pelaksanaan mendata dengan narasumber sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban di lapangan, serta turut melakukan koordinasi dengan Bidan Desa. Ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan penyemprotan desinfektan untuk mencegah penularan COVID-19.